Kami tidak mengira angka dari quick count setinggi ini. Saya yakin ini angka yang tinggi ini karena anak-anak muda semua. Pasangan Prabowo Gibran menang telak di hasil hitung cepat. Calon Presiden Prabowo Subianto berhasil mengungguli pasangan lain dalam perebutan kursi nomor 1 Republik ini. Berdasarkan hasil penghitungan awal dari sejumlah lembaga survei pada Rabu 14 Februari setelah pemungutan suara ditutup. KPU baru akan melansir hasil rekapitulasi hasil suara resmi pada bulan depan. Namun setidaknya, 2 lembaga survei independen berhasil mengumpulkan sampel suara di tempat pemungutan suara lewat penghitungan cepat atau quick count. Hasilnya, jejak pendapat Poltreking menunjukkan Prabowo unggul 59,77% dalam penghitungan awal dan Sirus Network CSIS memperkirakan dia mengantongi 58,62%. Prabowo harus memperoleh lebih dari 50% suara keseluruhan dan setidaknya 1/5 suara yang diberikan di lebih dari separuh 38 provinsi untuk mengamankan kursi kepresidenannya. Pemungutan suara yang dilakukan di 800 TPS di seluruh Nusantara. Hampir 205 juta orang memiliki hak pilih pada pemilu 2024. Prabowo menjadi cawapres yang populer karena dia berjanji untuk melanjutkan kebijakan Presiden Joko Widodo. Pakar asing beber kekuatan Prabowo unggul telak versi quick count. Pakar asing dari lembaga survei SNS Analytics Set Soderberg mengungkap kekuatan utama pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka unggul telak versi quick count. Soderberg mengatakan Prabowo perlu jumlah pemilih yang besar untuk menang di pemilu kali ini. Menurutnya, itu terjadi karena faktanya sebagian besar pendukung mereka adalah pemilih muda. Mereka mendapat dukungan yang sangat besar dari pemilih muda. Soderberg mengatakan pemilu kali ini lebih banyak generasi muda dibanding pemilihan sebelumnya. Dan Prabowo sudah membangun kekuatan yang sudah dia miliki. Nama Prabowo, kata pakar asing ini, populer berkat 2 kali ikut pemilihan calon presiden pada tahun 2019 dan 2014. Namun, Prabowo tak mendapat dukungan sebesar sekarang berkat Presiden Indonesia Joko Widodo. Sikap gentleman Anies Baswedan, hormati apapun keputusan KPU. Anies Baswedan menyatakan akan tetap berada di bawah gerakan perubahan. Menurut Anies Baswedan, gerakan perubahan selama beberapa bulan ini telah berhasil membawa nuansa baru di dalam kegiatan kampanye. Namun kata dia, gerakan perubahan bukan hanya soal tema kampanye tapi memiliki misi yang jauh lebih besar, yaitu membangun demokrasi di Indonesia. Selama beberapa bulan ini, Anies mengatakan, gaung gelora pejuang perubahan sangat luar biasa yang didasari kerelawanan dalam arti sesungguhnya, yaitu gerakan yang serba swakarsa, swadana, dan swakarya. Anies pun ingin meneruskan gerakan perubahan ini di berbagai sektor, baik soal demokrasinya maupun membereskan ketimpangan yang selama ini terjadi. Ia pun menegaskan bahwa dirinya adalah demokrat sejati yang menghormati hasil dari aspirasi rakyat. Karena itu Anies mengimbau pendukungnya harus menghormati kemauan rakyat, menghargai keputusan rakyat. Ia pun meminta semua pihak memberi kesempatan pada KPU untuk menuntaskan perhitungan. Apapun hasilnya, Anies mengatakan akan menghargai, menghormati, dan menaatinya. Anies pun mengucapkan terima kasih kepada para relawan dan pendukungnya yang bekerja dari pagi hingga malam hari menjaga di TPS. Menang quick count, Caimin sindir aksi sujud syukur Pilpres 2019, ternyata kalah juga. Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Caimin, meminta semua pendukungnya bergerak memantau suara rakyat yang telah dimandatkan kepada Amin. Apalagi hanya mengandalkan hasil hitung cepat alias quick count. Ketua Umum PKB itu mengatakan sebuah hal biasa dalam pesta demokrasi hasil hitung cepat tersebut.
Hal itu dilakukan untuk penggiringan opini. Bahkan di pemilu 2019 lalu hingga melakukan sujud syukur. Caimin menegaskan, jika belum ada hasil resmi dari KPU, berarti belum memiliki dasar hukum untuk dipercaya. Selain itu, Caimin tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada KPU yang telah bekerja dengan KPPS, para pengawas, DKPP, dan para saksi-saksi yang akan menjaga untuk mengawal pemilu yang jujur, adil, dan rahasia. Kalah quick count, Alam Ganjar kirim pesan menyentuh ke Ganjar Pranowo. Kekalahan Ganjar Pranowo dalam quick count Pilpres 2024 langsung dikomentari putranya, Alam Ganjar. Lewat akun X pribadinya, Alam menyatakan tidak malu dan menyesal untuk berjuang dengan hasil suara yang didapat ayahnya saat ini. Alam Ganjar turut memposting deretan foto lama dirinya bersama Ganjar Pranowo. Ia menampilkan bagaimana peran Ganjar saat bertugas sebagai seorang ayah. Postingan Alam Ganjar langsung disorot para pengguna X. Ada yang memuji sikap legowo Alam menerima kekalahan Ganjar Pranowo di hasil quick count. Semangat ya mas, saya berani bertaruh kalau beliau adalah ayah yang luar biasa, kata akun @aan. Menyala terus api perjuangan, tutur akun @skip. Ada juga pengguna X yang malah salah fokus ke paras Ganjar Pranowo yang terkesan tidak berubah sejak dulu. Bapak lo cakep bener, ujar akun @anis. Terlihat pula pengguna X yang mengajak Alam Ganjar mengambil sisi positif dari kekalahan Ganjar Pranowo di hasil quick count Pilpres 2024. Tuhan memberikanmu masa tenang yang lebih lama lagi. Congrats Alam, tetap squee living, ucap akun @hanif.